Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Toha ayat 14. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, qatihi, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuan. Karena iman dan takwa merupakan penyelamat dalam kehidupan ini. Iman dan takwa merupakan pondasi
dasar yang sangat fundamental yang akan mengantarkan kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, semuanya itu diatur menurut pandangan Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat, untuk menciptakan kebaikan-kebaikan orang banyak, tidak melupakan kebaikan diri kita masing-masing. Makanya hari ini tanggal 15 bulan Agustus 2025, H-1 17 Agustus, ada yang lebih penting yang perlu kita sampaikan untuk kita pahami bersama, kita hayati bersama, bahkan untuk kita amalkan secara bersama, terkhusus muslim umat Islam yang berdomisili penduduk Indonesia. Apa itu? Ada tiga 17 yang menjadi angka sakti dalam kehidupan kita, di mana 317 ini kita umat muslim di Indonesia wajib, diharuskan bagi kita untuk memahaminya, menghayatinya, bahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah awal mula diturunkannya wahyu kitab Al-Quran dari Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi Muhammad di bumi. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 185 tersebut Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan permulaan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia, wabainat minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang petunjuk itu menjadi perbedaan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Hakikatnya apa? 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita umat Islam untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Yang kedua, 17 rakaat. 17 rakaat bilangan sholat wajib rakaatnya yang mesti harus kita kerjakan. 17 rakaat bilangan jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam yang
individu kita masing-masing, mulai dari baligh dan berakal, yang dikenal dengan sholat 5 waktu sehari semalam, yang menjadi rukun Islam yang kedua. Kalau disebutkan wajib, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, itu salah satu daripada hukum syar'i, salah satu daripada hukum takhlifi yang diberlakukan kepada seorang mukhalaf setelah ia baligh dan berakal. Apa itu wajib? Perkara dalam urusan agama apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Kadang-kadang ada sebagian dari kita sholatnya cuman sholat hari Jumat saja, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa, meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat Jumat yang kita kerjakan, sholat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, apa itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hukumnya sama. Sholat Jumat hukumnya wajib, sholat 5 waktu sehari semalam hukumnya wajib. Perbedaannya, sholat Jumat hendaknya dilaksanakan secara berjamaah. Mengapa sholat 5 waktu sehari semalam jarang kita laksanakan berjamaah, padahal hukumnya wajib? Perbedaan seorang muslim dengan non muslim adalah sholat. Kalau dia mengerjakan sholat yang wajib 5 waktu sehari semalam, berarti dia orang Islam. Kenapa? Karena rukun terpenuhi. Kalau dia tidak sholat sama sekali, berarti ia orang kafir, non muslim, karena rukun Islam tidak terpenuhi. Terkecuali rukun Islam yang keempat dan yang kelima itu diisyaratkan dengan kemampuan zakat dan haji ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, itu disyaratkan dengan kemampuan. Zakat disyaratkan dengan kemampuan apabila sudah sampai nisab. Berapa nisab zakat tersebut? Tidak wajib harta itu dikeluarkan zakatnya dalam zakat mal apabila belum mencapai 85 gram emas. Kalau satu emas 2,5 gram, 85 gram emas, berarti 34 emas kekayaan kita. Berjalan 1 tahun haulnya, tiba di waktu perhitungannya kembali, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kewajibannya bersyarat. Tetapi kalau bersyahadat, kalau sholat, puasa, itu tidak diwajibkan persyaratannya dengan harta, bapak-bapak. (17 rakaat). Maka tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam keluarga, bagaimana kita mengelola keluarga kita, anak-anak keturunan kita, supaya menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim. Artinya apa? Mereka melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholat wahum abnaun sab'in sinin. Perintah, ajarkanlah anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abnaun ashrin. Pukullah mereka. Pukul dalam rangka mendidik, pukul dalam rangka memberikan pembelajaran. Apabila umur 10 tahun masih meninggalkan sholat,
Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, 17 Agustus. 17 Agustus 1445 adalah hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kenapa bisa merdeka? Karena kita berjuang. Kenapa kita bisa berjuang? Karena kita tidak sanggup lagi dijajah. Kekayaan kita diseroboti, kita disiksa, tinggal di kampung halaman sendiri, tinggal di tanah air sendiri, ibarat menumpang pada negara lain. Maka dengan semangat perjuangan, semangat persatuan, disebabkan oleh kita cinta terhadap tanah air kita, maka kita melakukan perjuangan yang awal mulanya dimulai oleh santri-santri, orang-orang alim ulama, saling bahu-membahu kerjasama dengan tokoh dan para pemuda kita, mengingatkan kita perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini sebagai implementasi dari firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan, nasib suatu bangsa atau kaum sampai bangsa dan kaum itulah yang akan merubahnya. Berjuang kita bersama-sama. Tentunya dengan perjuangan tersebut berakhir sehingga berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita memperolehkan kemerdekaan. Patut kemerdekaan ini kita syukuri. Patut kiranya kita mengirimkan doa-doa kepada para pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita. Disebabkan oleh mereka pada hari ini kita merasakan nikmatnya hidup sebagai bangsa Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Disebabkan kita sudah merdeka, silakan kita berbuat, silakan kita bekerja, silakan kita beramal dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang tinggi. Kita isi kemerdekaan ini dengan pekerjaan, dengan amalan, dengan kerja yang bermanfaat untuk diri kita dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Maka justru dengan itu bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, marilah kita berbuat untuk diri kita sendiri. Marilah kita berbuat untuk bangsa kita sendiri dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh. Berpedomanlah kita kepada 17 Ramadan Al-Quran. Ambillah petunjuk dari 17 Ramadan Al-Quran. Tetapi usaha tersebut tidak cukup sampai di situ tanpa kita memohon kepada Allah pertolongannya. Silakan kita bekerja, silakan kita berkarya dengan prinsip selalu mengambil petunjuk pedoman pada 17 Ramadan Al-Quran. Dan ingat, kita mohon bantuan Allah, kita mohon pertolongan Allah dengan mengerjakan 17 rakaat sehari semalam. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam kehidupanmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du, faya ayuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah terputus dari rahmat Allah. Kalau Rasulullah SAW, hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Tanah air kita bukan Jazair, bukanlah Arab, bukanlah Palestina, bukanlah Irak. Tanah air kita Indonesia. Cinta Indonesia merupakan bagian daripada iman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.